1. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik dalam ekologi pemerintahan menurut Prof. Drs. Pamuji, MPA adalah lingkungan yang secara alamiah ada di suatu negara, termasuk manusia, sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Contohnya, bagaimana manusia di daerah panas dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan fisik menahan terik matahari. Lalu, bagaimana orang di daerah kutub menahan dinginnya cuaca. Dengan pengetahuan lingkungan fisik inilah dapat dijelaskan perkembangan dan pengaruh hubungan lingkungan dengan kehidupan manusia serta sebaliknya. Pengaruh kehidupan manusia terhadap lingkungan fisik manusia digolongkan ke dalam 3 kelompok. Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, pemerintahan harus juga melihat dan menyesuaikan kondisi lingkungan geografis dari masing-masing wilayah pemerintahan. Lingkungan ini dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Penyesuaian dengan lingkungan geografis antara lain memberi pengaruh terhadap yang pertama, bentuk tubuh dan sifat-sifat fisik tubuh. Yang kedua, cara hidup dan bermukim serta berkelompok. Yang ketiga, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni. Yang keempat, cara berpikir dan cara mempertahankan diri. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan bernegara dibagi menjadi 7 aspek. Pengaruh yang pertama yaitu letak negara dalam rotasi bola bumi. Perbedaan letak negara ini mengakibatkan adanya perbedaan musim. Negara yang memiliki 4 musim tentunya akan berbeda dengan negara yang hanya memiliki 2 musim. Lalu, pengaruh yang kedua yaitu bentuk daratan. Negara yang berada di daratan tinggi akan sangat berbeda dengan negara yang berada di daratan rendah dalam hal pengembangan konstruksi, transportasi, seni, dan budaya. Lalu pengaruh yang ketiga yaitu bentuk air. Bentuk permukaan air akan berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat di suatu negara. Seperti negara-negara yang dialiri sungai-sungai besar, tentunya akan sangat berbeda pembangunannya dengan negara yang dialiri oleh sungai-sungai kecil. Lalu yang keempat, yaitu adanya pengaruh kesuburan tanah dan mineral. Negara dengan lahan subur untuk persawahan akan sangat berbeda pengurusannya dengan negara yang hanya memiliki lahan untuk perkebunan tanaman keras. Perbedaan tersebut berdampak pada cara penataan pemukiman, pengembangan teknologi, dan prasarana. Demikian juga dengan perbedaan sumber-sumber mineral yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap perbedaan jenis industri dan kerajinan. Lalu, perbedaan yang kelima yaitu iklim. Adanya perbedaan iklim di tiap negara tentunya sangat menentukan jenis tanaman dan hewan yang dapat dikembangbiakan untuk pertanian dan peternakan di suatu negara tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengakibatkan perbedaan sifat dan watak penduduk, corak perekonomian, serta sikap dan perilaku pemerintahannya. Bentuk fisik perbatasan negara. Sifat fisik perbatasan negara memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku pemerintahannya, terutama hubungannya dengan negara-negara tetangga. 7. Besar kecilnya wilayah negara. Hal ini memberi pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan pemerintahan suatu negara. Pengaruh positifnya terhadap besarnya wilayah negara. Yang pertama, negara besar lebih mudah mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari luar. Adapun yang kedua, negara besar akan lebih mudah menggerakkan penduduknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Pengaruh negatifnya terhadap besarnya wilayah negara, yang pertama, lebih mudah mengalami pertentangan internal yang sering memakan korban jiwa dan materi. Pengaruh positif atau negatif terhadap kecilnya wilayah negara, yang pertama, A. Mudah membina kesatuan internal tanpa terlalu banyak mempersoalkan perbedaan agama, ras, dan bahasa sebagai potensi konflik. B. Dengan wilayah yang kecil, biaya pemeliharaan untuk ketertiban keamanan dan pertahanan tidak besar. 2. Sumber daya alam. Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, pemerintah harus juga melihat potensi sumber daya alam, baik kesuburan dan kekayaan alam yang terdapat di masing-masing wilayah. Sumber daya alam adalah sebagai potensi yang dapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia.
berbagai potensi seperti air, tenaga gerak udara, tenaga panas bumi, sinar matahari. Tinggi rendahnya permukaan daratan dapat disesuaikan dengan kepentingan manusia. Lingkungan yang berbeda telah menimbulkan perbedaan cara-cara penyesuaian manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dan perbedaan ini yang mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan antar manusia dan antar bangsa. SDA, sumber daya alam antara lain seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, musim air, dan lain-lain akan mempengaruhi kehidupan manusia di sekitarnya. Karena adanya perbedaan tersebut dan perbedaan kemampuan manusia, maka negara yang berkembang sebagai negara pertanian dan pusat perdagangan. 3. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut sebagai faktor produksi. A. Penduduk sebagai lingkungan fisik. Manusia sebagai faktor lingkungan fisik atau faktor biologis harus selalu melakukan proses penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai faktor biologis berbeda dengan faktor biologis lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan dalam proses regenerasi, perkembangan, penyebaran, dan persaingan hidup di antara sesamanya lebih bersifat individual, sedangkan manusia dalam proses seperti itu selalu dalam hubungan yang bersifat kelompok. B. Penduduk sebagai faktor ekonomi. Kemampuan manusia dalam kehidupannya berkelompok sebagai satu bangsa atau negara adalah yang menentukan dapat tidaknya suatu bangsa itu memenuhi kebutuhannya. Bila penduduk dapat digerakkan sebagai faktor ekonomi, mengolah sumber-sumber dan kekayaan alam, maka kehidupan mereka akan lebih sejahtera dan akan dapat bertahan dalam proses persaingan dengan bangsa atau negara. C. Jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan. Apabila penduduk tidak dapat digerakkan sebagai faktor ekonomi, maka penduduk tidak menjadi pendorong bagi keseimbangan, melainkan akan menjadi beban yang akan merusak keseimbangan dengan lingkungan. Idealnya, jumlah penduduk tidak boleh bergerak bebas atau selalu bertambah, tetapi harus dibatasi oleh keseimbangan daya dukung faktor-faktor lingkungan. Pada beberapa abad yang lalu, di mana manusia hidup nomaden, jumlah penduduk tidak berkembang dengan cepat, tingkat kelahiran dan kematian selalu seimbang. Hal ini berbeda setelah manusia memasuki cara hidup bertani dan beternak. Dengan hidup bermukim tetap, pertumbuhan penduduk berkembang dengan cepat. D. Pengendalian pertambahan penduduk. Keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan lingkungan akan menimbulkan kemelaratan dan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengadaan tingkat kelahiran di samping upaya pengembangan faktor-faktor daya yang tersedia. Misalnya, pengendalian penduduk mendapat prioritas utama dari pemerintah melalui program keluarga berencana. Yang kedua, lingkungan non-fisik. Profesor Dr. S. Pamuji, MPA, mengerucutkan lingkungan non-fisik kepada aspek kemasyarakatan. Yang pertama, ideologi. Ideologi adalah suatu kompleks atau jalinan ide-ide tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, sehingga seluruh aktivitas pemerintah yang dilaksanakan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 2. Politik. Sistem politik yang dianut suatu negara tentu sangat mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Indonesia menganut sistem politik multipartai, sehingga kepentingan partai politik yang menguasai parlemen dan pemerintahan akan berpengaruh pada kebijakan dan dinamika pemerintahan Indonesia. 3. Sosial budaya. Kondisi sosiokultural suatu negara akan berpengaruh terhadap corak pemerintahnya. Misalnya di Indonesia, dengan sosial budayanya yang multikultural, berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang sesuai dengan adab dan adat istiadat yang kemudian memunculkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Ekonomi. Kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu negara tidak boleh melupakan kehidupan ekologisnya, karena betapapun kemajuan suatu negara dalam bidang ekonominya,
tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar-besaran dilakukan. 5. Hankam, pertahanan dan keamanan. Pemerintahan juga harus memperhatikan penguatan pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negara dan wilayahnya. Karena pertahanan dan keamanan memiliki pengaruh yang besar bagi kedaulatan, eksistensi, dan iklim pemerintahan suatu negara.